Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini Miss akan membahas materi matematika peminatan kelas 11, yaitu tentang suku banyak, atau nama lainnya itu polinomial. Kompetensi intinya terbagi menjadi 4. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti yang kedua bisa kalian baca sendiri ya. Lalu untuk kompetensi inti yang ketiga dan keempat juga bisa kalian baca sendiri di slide yang sudah Miss kasih ya. Selanjutnya kompetensi dasar. Kompetensi dasar 3.3 atau pengetahuan yaitu menganalisis keterbagian dan faktorisasi polinom. Lalu kompetensi dasar 4.3 atau keterampilannya yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktorisasi polinom. Kita masuk ke materi ya. Pengertian suku banyak atau polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Secara umum, polinomial berderajat n dengan variabel x dapat dituliskan Px sama dengan A dengan indeks n dikali x pangkat n ditambah A dengan indeks n dikurang 1 dikali x pangkat n dikurang 1 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A dengan indeks 1 dikali x ditambah A dengan indeks 0. Keterangannya, untuk Px merupakan polinomial berderajat n. N merupakan bilangan caca dan A adalah konstanta. Dengan syarat, A dengan indeks N-nya tidak boleh sama dengan 0. A dengan indeks N adalah koefisien dari X pangkat N. A dengan indeks N dikurang 1 adalah koefisien dari X pangkat N dikurang 1. Lalu A dengan indeks 2 adalah koefisien dari X pangkat 2 dan seterusnya. Dan A0 adalah bilangan real dan disebut dengan suku tetap atau konstan. Selanjutnya, sifat operasi aljabar pada polinomial. Jika Pnx adalah polinomial berderajat n, dan Qmx adalah polinomial berderajat m, maka berlaku hubungan berikut. Yang pertama, derajat maksimal dari Pnx ditambah atau dikurang Qmx adalah n jika n-nya lebih dari m, atau m jika m-nya lebih dari n. Yang kedua, derajat dari Pnx dikali Qmx adalah n ditambah m. Kita lihat ke contoh soal. Di sini Miss punya dua contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui Px itu sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Qx itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Untuk yang A, Px ditambah Qx itu sama dengan Px-nya 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Ditambah Qx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8. Lalu kita dekatkan suku sejenisnya ya. 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3. Yang x pangkat 3 berarti ini ya. Ditambah x pangkat 3, lalu x pangkat 2, dikurang 2x pangkat 2, ditambah 5x, dikurang 4x,
dikurang 4 ditambah 8. Sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 4. Yang ditanyakan adalah derajatnya ya. Jadi, derajat dari px ditambah qx adalah 4. Derajat itu pangkat tertinggi dari polinomial tersebut ya. Jadi di sini adalah derajatnya 4. Selanjutnya yang B. Qx dikurang Px. Qx-nya adalah x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 8. Dikurang sama P-nya 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 4. Jangan lupa pakai kurung ya. Kita selesaiin dulu yang dalam kurungnya. X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 8 dikurang 3x pangkat 4 ditambah 9x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 4. Maka kita dekatkan suku sejenisnya dulu ya. Yang x pangkat 4 itu adalah ini, min 3x pangkat 4. Lalu yang pangkat 3-nya itu ada si x pangkat 3 sama si 9x pangkat 3. Selanjutnya yang pangkat 2 itu sendirian, dikurang 2x pangkat 2. Lalu min 4x dikurang 5x ditambah 8 ditambah 4. Maka hasilnya min 3x pangkat 4 ditambah 10x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 9x ditambah 12. Yang ditanyakan itu masih sama ya. Tentukan derajatnya. Tadi sama seperti yang A, derajat itu pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Dan pangkat tertingginya adalah di sini 4. Iya, jadi sama. Jadi derajatnya adalah 4. Oke, paham ya sampai di sini? Nomor 2. Tentukan derajat dari Px dikali Qx. Jika P-nya adalah x pangkat 3 dikurang 2x dan Qx-nya 3x pangkat 2 dikurang 5x. Kalau kalian masih ingat tadi, yang di depan itu ada sifat operasi polinomial ya. Kalau polinomialnya dikali, maka derajatnya adalah, kita tinggal menjumlahkan derajat tertinggi dari masing-masing polinomial. Oke, akan kita selesaikan ya. Yang pertama, x pangkat 3 dikali 3x pangkat 2, itu adalah 3x pangkat 5. Lalu x pangkat 3 dikali min 5x, itu adalah min 15x pangkat 4. Selanjutnya, min 2x dikali 3x pangkat 2 adalah min 6x pangkat 3. Dan min 2x dikali min 5x adalah 10x kuadrat. Dari sini, ternyata hasilnya adalah 3x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 6x pangkat 3 ditambah 10x kuadrat. Yang ditanya itu sama, masih tentukan derajat. Jadi derajatnya itu tadi apa? Pangkat tertinggi dari polinomial tersebut. Dan di sini pangkat tertingginya adalah si 3x pangkat 5 ya. Jadi pangkat tertingginya adalah 5. Oke, paham ya semuanya? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Itu sifat yang ketiga, yaitu kesamaan polinomial. Dua polinomial berderajat n dalam variabel x dikatakan sama atau identik jika koefisien-koefisien suku sejenisnya sama. Misalkan px dan qx adalah polinomial sebagai berikut. Misalnya px itu sama dengan
AN dikali X pangkat N ditambah AN dikurang 1 dikali X pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya sampai A1 dikali X ditambah A0. Dan QX sama dengan BN dikali X pangkat N ditambah BN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang 1 ditambah dan seterusnya sampai B1 dikali X ditambah B0. P ekuivalen dengan Q jika dan hanya jika AN itu sama dengan BN. Jadi AN itu sama dengan BN. Lalu AN dikurang 1 itu sama dengan BN dikurang 1. Dan seterusnya sampai A2 itu sama dengan B2, A1 itu sama dengan B1, dan A0 itu sama dengan B0. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari kesamaan polinomial tadi ya. Berdasarkan kesamaan berikut, tentukan nilai A dan B. Untuk yang pertama dan yang B. Untuk yang A, 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah x dikurang 6 ekuivalen dengan 3x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah a dikurang b dikali x dikurang 6. Jadi, ingat materi sebelumnya ya, dua polinomial berderajat sama jika koefisien-koefisien X yang berpangkat sama adalah sama ya. Jadi maksudnya apa? Di sini kita lihat, untuk yang koefisien dari X pangkat 3 itu adalah 3 di ruas kiri. Di ruas kanan pun harus sama, dia harus 3 juga. Lalu, untuk yang koefisien dari X pangkat 2, di sebelah kiri adalah min 2 dan di sebelah kanan adalah A. Dari kesamaan polinomial di atas diperoleh min 2 itu sama dengan A. Lalu, dari sini juga berlaku untuk koefisien dari X-nya. Untuk yang pertama di ruas kiri adalah 1 dan di ruas kanan adalah A dikurang B. Maka itu sama dengan A dikurang B. Tadi A-nya sudah kita dapat di atas ya. Kita substitusikan A-nya itu min 2 dikurang B. Maka akan didapat 1 ditambah 2 itu sama dengan min B. 3 itu sama dengan min B. Maka B-nya adalah negatif 3. Jadi A-nya itu negatif 2 dan B-nya itu adalah negatif 3. Oke, kita lanjutkan ke yang B. Yang B di sini bentuknya pecahan ya. 2x ditambah 10 semuanya dibagi oleh x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 ekuivalen dengan A per x dikurang 4 ditambah B per x ditambah 2. Untuk yang ruas kanan kita samain penyebutnya dulu ya. Yang ruas kiri tetap kita tulis 2x ditambah 10 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ekuivalen dengan penyebutnya adalah x dikurang 4 dikali x ditambah 2. Maka pembilang di atasnya ini adalah x dikali x ditambah 2 ditambah b dikali x dikurang 4. Selanjutnya, 2x ditambah 10 semuanya dibagi oleh x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 ekuivalen dengan, kita kaliin satu per satu ya, ax ditambah 2a ditambah bx dikurang 4b per yang bawahnya juga ya, x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Ternyata penyebutnya itu udah sama ya. X pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8. Dia udah sama. Nih. Maka yang kita lihat adalah si pembilangnya aja. Maka kita dekatkan dulu ya.
suku-suku sejenisnya yang di sebelah kanan, karena yang di sebelah kiri itu tidak masalah ya. Itu sama dengan ekuivalen dengan A ditambah B X, kita faktorkan ya, X-nya kita keluarkan, ditambah 2A dikurang 4B per X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, dari sini baru kita bisa lihat kesamaan polinomialnya ya. Untuk yang si variabel X-nya, koefisien dari X-nya itu adalah di sebelah kiri itu adalah 2, dan di sebelah kanannya itu adalah A plus B. Oke. Untuk yang kedua, konstanta di sebelah kiri itu adalah 10 dan konstanta di sebelah kanan adalah 2A dikurang 4B. Sepertinya ini kita bisa sederhanakan ya. Semuanya kita bagi sama 2 aja ya. Berarti 5 itu sama dengan A dikurang 2B. Dan ternyata di sini kita dapat dua persamaan. Persamaan yang pertama itu 2 sama dengan A tambah B. Persamaan yang kedua itu 5 sama dengan A dikurang 2B. Dari sini kita bisa eliminasi ya. Eliminasi atau substitusi terserah kalian untuk dapat nilai A sama B-nya. Kalau Miss di sini pakainya eliminasi. Jadi 2 itu sama dengan A tambah B dari persamaan pertama. Dan 5 itu sama dengan A dikurang 2B. Maka semuanya bisa kita kurang ya. 2 dikurang 5 itu negatif 3. Sama dengan A dikurang A itu 0, dan nggak Miss tulis lagi ya. Dan B dikurang min 2B itu adalah 3B. Maka didapat B-nya itu sama dengan negatif 1. Nah, kalau B-nya dapat negatif 1, untuk dapat persamaan yang A-nya, kita bisa substitusiin aja B-nya ke persamaan 1 atau persamaan 2. Ke salah satu aja ya, terserah kalian. Di sini Miss substitusinya ke persamaan 1. Jadi 2 itu sama dengan A ditambah B. B-nya tadi negatif 1. Maka 2 itu sama dengan A dikurang 1. Maka A-nya itu adalah 3. Jadi untuk yang soal yang B, A-nya itu adalah 3. Dan B-nya itu adalah negatif 1. Oke, paham ya sampai di sini? Sampai di sini dulu materi tentang bentuk dan sifat operasi aljabar pada polinomial. Materi lainnya silakan lihat di video selanjutnya ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.